Assalamualaikum Bunda. Yuk hari ini kita buat ide jualan dari bakpao yang isinya unik tapi enak banget. Pertama-tama Bunda siapkan wadah bersih, kemudian masukkan 2 sendok makan gula pasir dan 1 sendok teh ragi instan. Kemudian masukkan juga 140 ml air. Ini airnya air hangat ya Bun ya. Kemudian ini kita aduk rata. Kalau sudah diaduk rata, kemudian ini akan kita diamkan dulu selama kurang lebih 30 menit dengan cara ditutup seperti ini. Sambil menunggu raginya aktif, kita akan menyiapkan terigunya. Ini terigu yang digunakan hanya 250 gram. Kemudian masukkan juga baking soda sebanyak 1/4 sendok teh. Nah, ini kita aduk rata. Untuk terigunya, ini saya menggunakan terigu yang protein rendah aja. Nah, ini sudah 30 menit. Ini raginya sudah agak mekar dan bau raginya sudah sangat menyengat ya Bun ya. Kemudian masukkan terigu yang sudah kita campur dengan baking soda tadi dengan cara diayak seperti ini. Ini tujuannya agar untuk meminimalisir terigu yang menggerindil dan baking sodanya tercampur dengan merata. Nah, ini kalau sudah dimasukkan, ini akan kita aduk. Pertama saya mengaduknya menggunakan spatula aja seperti ini sampai rata. Jika sudah rata, ini akan saya ulen menggunakan tangan aja biar lebih mudah. Tangannya sudah dicuci bersih. Pada tahap ini memang adonannya akan terasa agak lengket, tapi nanti setelah ditambahkan minyak dan diulen, nanti adonannya akan lebih lemas dan tidak terlalu lengket di tangan. Nah, ini akan kita tambahkan 2 sendok makan minyak sayur. Nah, setelah ditambahkan 2 sendok makan minyak sayur ini, baru akan kita uleni sampai benar-benar kalis. Jika mengulen menggunakan tangan, saya biasa mengulennya sekitar 15 menitan. Tapi jika Bunda mengulen menggunakan mixer, jangan terlalu lama, cukup sekitar 7-8 menitan aja. Nah, ini sudah cukup kalis ya Bun ya, udah sekitar 15 menit dan ini akan saya langsung bagi menjadi 16 bagian. Dan jangan lupa alas kerjanya kita taburi dengan sedikit tepung terigu untuk meminimalisir adonan lengket pada alas kerja. Untuk hasil yang lebih bagus, untuk membaginya Bunda bisa menggunakan timbangan ya Bun ya. Tapi karena saya di sini untuk dimakan aja sendiri, jadi saya membaginya dikira-kira aja. Dan jika kita bagi menjadi 16 bagian, ini nanti setelah matang ukurannya menjadi ukuran yang sedang ya Bun ya, nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil. Oh ya, untuk penggunaan terigu, jika membuat bakpao, Bunda jangan sekali-kali menggunakan terigu yang protein tinggi, karena salah satu penyebab bakpao menjadi berkerut setelah dikukus adalah kesalahan dalam penggunaan terigu. Selain kesalahan dalam penggunaan terigu, penyebab dari bakpao berkerut itu adalah juga karena terlalu lama di proofing, serta terburu-buru membuka dandang setelah dikukus. Nah, ini setelah kita bagi menjadi 16 bagian, ini akan kita bulat-bulatkan seperti ini dengan cara ditarik ke bawah ya Bun ya. Kemudian kita rounding di alas kerja, bisa juga merundingnya di tangan ya Bun ya. Nah, ini kita tarik ke bawah seperti ini agar permukaannya nanti mulus. Adonan yang sudah dibulat-bulatkan ini kita susun berdasarkan urutannya. Jadi nanti pengerjaan berikutnya itu adalah sesuai dengan urutan yang pertama kali kita bulat-bulatkan. Jika sudah dibulat-bulatkan semua, ini akan kita diamkan dulu, kita istirahatkan selama kurang lebih 10 menit aja. Sembari menunggu adonan kita proofing, ini kita akan membuat isinya dulu ya Bun. Siapkan 3 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih yang sudah dicincang halus seperti ini. Dan 4 buah cabai merah besar yang diiris tipis. Jika Bunda suka pedas, boleh ditambahkan cabainya. Siapkan juga kerupuk sebanyak 120 gram. Di sini saya menggunakan kerupuk orange. Bunda bisa menggunakan kerupuk yang lainnya ya. Siapkan wajan yang sudah diisi dengan minyak secukupnya untuk menumis. Kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang halus. Masukkan juga cabai merah besar yang sudah diiris halus. Masak sampai matang dan harum. Jika sudah, masukkan air sebanyak 500 ml. Masukkan juga 1 butir telur, kemudian ini diaduk rata. Masukkan 120 gram kerupuk orange. Masukkan juga ketumbar 1 sendok teh, lada bubuk 1/4 sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, gula 1 sendok makan, dan garam 1 sendok teh. Nah, ini kita masak sampai kerupuknya lunak.
Jika airnya sudah menyusut sedangkan kerupuknya belum lunak, Bunda boleh menambahkan air sampai kerupuknya benar-benar lunak. Jika suka pedas, Bunda boleh menambahkan 1 sendok makan bubuk cabai atau boleh lebih sesuai selera ya Bun. Oh ya, memasak kerupuknya sampai benar-benar lunak dan mekar ya Bun, agar kerupuk yang hanya 120 gram ini bisa jadi banyak, jadi kan bisa lebih hemat. Nah, seperti ini sudah cukup ya, ini bisa langsung kita angkat. Dan ini kita biarkan sebentar sampai agak dingin. Nah, ini adonan yang sudah kita proofing selama kurang lebih 10 menit. Kemudian ini kita pipihkan bagian pinggirnya, bagian tengahnya biarkan agak tebal dan menggembung, karena kalau kita pipihkan sampai bagian tengah, itu biasanya akan menyebabkan kebocoran saat nanti setelah diisi. Nah, ini kita letakkan sekitar 1 sendok makan ke tumisan kerupuk ya, atau tumisan seblak yang tadi udah kita buat. Kemudian kita tutup adonannya, jangan sampai ada yang terbuka. Ini kita tinggal picit-picit aja ya, agar adonan tertutup sampai rapat. Nah, seperti ini. Oh ya, untuk adonan isinya itu ternyata yang terpakai hanya sedikit, hanya sekitar 1/5-nya aja. Jadi kalau Bunda menggunakan kerupuk sekitar 120 gram, itu bisa digunakan untuk 5 resep roti ini, atau 5 kali 16 roti yang kita buat ini. Jadi cukup hemat ya Bunda, karena tadi kita memasaknya sampai benar-benar melar kerupuknya, jadi jadinya itu banyak banget. Jika sudah diisi, letakkan di atas kertas. Bunda bisa menggunakan kertas bakpao ataupun cup kertas seperti saya kalau nggak ada. Tapi jika untuk jualan, pastinya lebih murah menggunakan kertas bakpao ya Bun ya. Oh ya, untuk pengisiannya ini sesuai dengan urutan ya Bun ya. Tadi yang pertama kita bulatkan itu adalah yang pertama kita isi. Ini harus benar-benar rapat ya Bun ya, karena jika ada yang tidak rapat, itu akan menyebabkan isinya akan keluar nanti saat dikukus. Untuk mempercantik tampilan dan menegaskan bahwa ini adalah bakpao gurih, saya akan menaburkan sedikit bubuk cabai di atasnya, seperti ini. Nah, kalau sudah, ini akan kita diamkan lagi selama kurang lebih 10 menit. Jika sudah 10 menit, ini langsung aja kita kukus. Kukus dalam dandang yang sebelumnya sudah dididihkan. Jangan lupa tutupnya diberi kain seperti ini untuk mencegah uap air menetes. Kukus selama kurang lebih 8 menit menggunakan api sedang. Setelah 8 menit, matikan api kompor dan diamkan sekitar 1-2 menit, baru kemudian dibuka tutupnya. Nah, ini yang sudah dikukus, hasilnya bagus banget ya Bun ya. Permukaannya mulus, dan yang paling penting, ini rasanya enak banget. Jika Bunda ingin menjual yang lebih mahal, Bunda bisa membesarkan ukurannya. Jadi satu adonan tinggal dibagi 8 atau 10 bagian saja. Nah, ini Bunda bisa lihat ya, permukaannya mulus dan ini rotinya empuk banget. Ditambah lagi dengan isiannya yang lembut, gurih dan pedas. Pokoknya ini enak banget. Bunda harus coba. Kalau makan satu pasti kurang. Oh ya, untuk modalnya ini sekitar Rp8.000 untuk satu resep dan menghasilkan 16 bakpao isi seblak. Jadi untuk modal satuannya kena di harga Rp500. Ini bisa Bunda jual dengan harga 1000-an aja, atau disesuaikan lagi dengan modal yang Bunda keluarkan di daerah tempat tinggal Bunda, karena harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Yuk, ini dijadikan ide jualan. Semoga jualan Bunda laris manis. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Jangan lupa klik tombol subscribe agar Bunda tidak ketinggalan video ide jualan saat saya mengupload video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.